Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai Zoom-nya kayak biasanya ya, penyemangatnya kalau aku tanya gimana kabarnya hari ini, jawabnya mudah, bahagia, sehat, kaya raya. Oke. Halo Mbak. Dengar tak? Si teman. Lu enggak, mau aku cerita kami normal kok. Iya, Mbak Rohma, mic-nya belum di-mute. Oh iya Mbak, maaf. Oke, tak ulangi ya Mbak. Kalau aku tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya mudah, bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Oke? Gimana kabarnya hari ini, guys? Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Oke, semangat Pak Mbak, semangat. Meskipun puasa tapi harus tetap semangat ya, Mbak-mbak semuanya. Oke, materi kali ini tuh yang Zoom kali ini akan diisi sama Ibu Ayu sebagai CEO dari Roti Nuruto ya. Oke. Judul Zoom kali ini atau tema Zoom kali ini adalah bagaimana sih atau bagaimana langkah-langkah sukses di usia muda. Jadi ini buat mbak-mbak juga yang mungkin kepo, apa iki kok Bu Ayu ini bisa jadi CEO di usia muda. Lah iki langsung simak Zoom-nya hari ini. Ojo di skip, ojo tiba-tiba live dari Zoom ya Mbak. Jadi nonton Zoom-nya terus. Oke, waktu dan tempat untuk Bu Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Sekar untuk waktunya. Ya, halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Bahagia, sehat, kaya Baik, kenapa sih kok kita selalu mengulang-ulang kata muda, bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna? Karena dari situlah itu bisa menjadi doa kita ya. Semoga kita menjadi pemuda yang bahagia, yang sehat, yang kaya raya, dan yang berguna tentunya. Jadi doa itu kan harus diulang-ulang agar apa? Agar cepat tercapainya kayak gitu. Jadi tertanam ke diri kita bahwasanya kalau misalkan oh ini loh doaku, muda, bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Gitu. Nah, apakah di minggu ini kalian sudah bersemangat untuk menjumpai hari-hari yang ada di depan mata kalian? Mungkin ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sih caranya menjadi pribadi yang semakin sukses di kemudian hari? Nah, ngomong-ngomong sukses. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana langkah-langkahnya sukses di usia muda, nah, siapa sih yang di sini masih umur 18-19-an? Ada nggak di sini yang umur sekitar 18 sampai 19-an? Ya, Mbak, saya banyak nggak sih Mbak pastinya? Umur berapa, Mbak Sekar? Saya umur 17 tahun, Mbak. Ya enggak, 3 19 tahun yang tahun, lalu. Mbak. Iya. Nah, ini juga cocok buat mungkin nggak 100% ya, mungkin nggak 100%. Cuma kita kan sama-sama belajar. Ayo juga belajar dari pagar kehidupan. Di situ banyak tentang mindset dan gimana sih caranya kita menghidupi diri sendiri gitu. Jadi banyak pelajaran tentang gimana kita harus menghadapi situasi-situasi yang ada di depan kita gitu. Nah, sebelumnya kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalkan ada suara-suara silakan rotinya itu juga termasuk saya soalnya lagi di toko, jadi mungkin ada suara-suara mbaknya yang mau password silakan rotinya gitu. Jadi mohon dimaklumi untuk suara-suara yang bocor seperti silakan rotinya. Ya, nah kalau memang pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya menjadi pribadi yang semakin sukses di kemudian hari dengan usia saya yang saat ini.
Nah, saya kali ini akan berdiskusi bersama kalian tahap-tahap menjadi orang sukses yang paling masuk akal yang bisa langsung kamu praktekkan sekarang juga. Nah, sekarang saya mohon dengarkan instruksi saya dan tulis satu persatu karena ini bisa dipraktekkan saat ini juga. Oke? Ready ya, teman-teman? Sekarang sebelum kita masuk ke langkah-langkah, nah definisi sukses itu apa sih menurut teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Definisi sukses itu apa? Sebelum kita masuk ke dalam kesuksesan, definisinya sukses ini menurut teman-teman itu apa? Slide-nya Mas belum jalan. Ada yang tahu? Barangkali kalau misalkan mau jawab lewat chat boleh. Kalau misalkan mau on mic juga boleh. Definisi sukses. Apa ayo definisi sukses? Definisi sukses. Ayo, ada yang mau jawab? Bisa merealisasikan semua keinginan kita. Ada lagi? Definisi sukses menurut teman-teman. Gimana? Mbak yang lain mungkin ada definisi sukses menurutnya ya Mbak. Mbak ini barangkali definisi sukses itu apa? Mbak Rohma, definisi sukses itu apa? Menurut Mbak Rohma? Mau jawab. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa, kan sama-sama belajar dong. Kalau menurut Roma, sukses itu bisa bermanfaat bagi semua orang. Gitu. Oke, bermanfaat untuk semua orang. Tadi Mbak Sekar bisa merealisasikan semua keinginan kita. Nah, jawaban Mbak-mbak, kakak-kakak itu juga semuanya benar. Nah, next Mas. Sukses secara umumnya adalah, nah, makna sukses tidak hanya berarti orang dengan banyak uang, pekerjaan mumpuni, dan status sosial yang tinggi. Secara harfiah, kata sukses memiliki arti berhasil dalam berbagai aspek. Entah itu mungkin oh ya tujuanku di tahun ini mungkin menikah muda, mungkin. Nah, terrealisasilah, nah tercapailah. Apakah itu juga bisa dinamakan sukses? Ya, itu juga bisa dinamakan sukses atau bisa disebut juga dengan kesuksesan yang sudah terrealisasikan. Tuh. Sekarang, Ayu minta tolong siapkan alat tulis dan kertas kosong. Gunanya apa? Nah, simak dulu ya. Sekarang, Ayu minta tolong kamu catat apa yang Ayu ingin katakan dan ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Jadi kan, Ayu mau ngasih tahu nih sebuah ilmu ke kalian. Nah, ilmu ini bisa berhasil, syaratnya adalah harus kalian lakukan secara berurutan. Tidak boleh beracak. Oke? Kalau misalkan ditanya, kenapa? Simak dulu deh penjelasannya. Nanti kalian bakal tahu sendiri. Oke, nggak pakai lama lagi, kita langsung berdiskusi ya. Begini langkah-langkah untuk menjadi orang yang sukses. Tahap yang paling masuk akal untuk menjadi orang yang sukses. Yang pertama adalah harus menemukan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, maksudnya gini, kebanyakan orang tidak peduli umur mereka berapa, percaya atau enggak semua orang loh sudah menemukan diri mereka sendiri. Yang dimaksud menemukan diri mereka sendiri itu bukan siapa nama kamu, apa jenis kelamin kamu, bukan. Tapi yang saya maksud di sini adalah apakah kamu tahu siapa sih dirimu yang ada di depan handphone ini, di depan laptop ini? Coba, siapa sih diri kamu? Sekarang Ayu tanya, apa kesukaan diri kamu? Apa ketidaksukaan dari diri kamu? Selanjutnya, Mas. Nah, ada cara paling efektif untuk menemukan diri sendiri. Sekarang, kalau Ayu tanya lebih dalam lagi, karakter kamu nih, yang benar-benar original, yang bukan mencontek orang lain, itu seperti apa? Selama ini, lebih banyak mana? Diri kamu mencontek karakter orang lain agar dipuji, atau diri kamu menjadi diri sendiri seutuhnya,
tidak peduli orang mau menerima apa enggak, jujur lebih banyak yang mana? Mencontek orang lain, apa kamu emang nggak peduli orang mau, oh ya udah emang aku kayak gini, bodo amat orang mau ngomong apa. Jujur, ayo jujur kepada diri sendiri ya. Biasanya kalau diri kamu jujur, akan lebih banyak orang berkata, oh iya mbak, oh iya mas, jujur aja sih selama ini aku sering banget pakai topeng. Nah, kalau aku nggak pakai topeng, itu supplierku, klienku akan kabur. Bahkan yang kagetnya lagi, pasanganku ini nggak mau sama aku. Aku takut semuanya kabur dan bisnis aku akan gagal. Karena kalau aku pakai topeng, semuanya bisa jadi lancar. Nah, adakah yang seperti itu di sini? Semoga tidak ya. Nah, kalau itu adalah kamu, mohon maaf, artinya kamu belum menemukan diri kamu sendiri. Nah, sekarang, oke, kalau seandainya menemukan diri sendiri adalah langkah paling awal untuk menjadi awal sukses. Pertanyaannya, bagaimana dong cara paling efektif menemukan diri sendiri? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah untuk menemukan diri sendiri, lanjut sih Mas. Jawabannya adalah untuk menemukan diri sendiri, kamu hanya cukup menjadi pribadi yang mandiri. Sekali lagi, menemukan diri sendiri hanya bisa terjadi ketika dirimu mau hidup mandiri. Pertanyaan berikutnya adalah, mandiri itu apa sih? Nah, definisi mandiri ini adalah merupakan suatu kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian juga merupakan kemampuan mengatur tingkah laku yang ditandai kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, pada dasarnya adalah ketika kita terbebas dari pengaruh siapapun di saat ini, bahasa gampangnya adalah tidak manja, tidak sedikit-sedikit mama, tidak sedikit-sedikit papa, tidak sedikit-sedikit pembantu, tidak sedikit-sedikit orang tua, istri, suami. Pokoknya hanya diri kita. Dan Tuhan semesta alam itu sudah cukup. Itu definisi mandiri. Anggap saja sekarang dirimu manusia yang usianya 18 tahun ke atas atau mungkin 19 tahunan, seperti saya. Menginjak di dunia kerja ataupun kuliah di umur-umur segitu ya. Nah, coba deh, beranikan diri kita untuk cari kos-kosan di dekat pekerjaan atau kuliah. Kenapa? Karena dengan begitu, dirimu yang muda ini akan termotivasi untuk menjadi mandiri. Kenapa menjadi mandiri itu penting? Karena dengan hidup mandiri, yang pertama adalah terbebas pengaruh lingkungan yang biasanya ada di sekitar kalian. Apa contohnya? Pengaruh lingkungan yang ada di sekitar kita. Siapa yang bisa jawab? Lingkungan sekitar. Siapa coba? Siapa coba tebak? Ayo. Keluarga mungkin, Mbak. Bu Ayu. Bener. Keluarga. Emang salah kalau kita dipengaruhi lingkungan oleh keluarga? Nah, jawabannya salah. Walaupun keluarga kalian baik, penuh kasih, penuh cinta, tapi kalian ini harus ditemukan dengan melepaskan diri dari mereka. Karena yang kamu bawa di masa depan nanti bukan orang tua lagi, tapi diri kamu sendiri yang ada di badan ini. Coba taruh tangan kamu di dada. Nah, itu loh diri ini yang akan kamu bawa sampai mati. Bukan kakakmu, bukan adikmu, bukan teman-temanmu, bahkan bukan orang tuamu. Tapi diri yang kamu pegang ini diri sendiri. Hidup mandiri ini nanti akan berusaha membuat dirimu tetap hidup. Bagaimanapun caranya. Jadi ketika dirimu mandiri, insting kita untuk bertahan hidup itu lebih keluar. Jadi manusia ini punya insting untuk bertahan hidup ya teman-teman. Nah, insting ini tidak akan maksimal ketika kita masih berpegangan atau tidak bisa melepaskan diri
dari orang tua, dari adik, dari kakak, dari nenek, bahkan dari teman-teman. Gitu. Nah, disinilah diri kamu akan tampil semurni-murninya, menjadi diri kita sendiri. Percaya atau enggak, ini adalah cara paling efektif dan cepat untuk menemukan siapa sih diri kita. Nah, mungkin ada beberapa masalah. Contohnya, aku ini stitch parent, mau mandiri pun juga nggak bisa. Kebanyakan kayak gitu. Aku ini stitch parent, biasanya aku mau main aja nggak bisa. Gimana? Mau ngekos? Gitu. Biasanya kan pertanyaan mungkin yang paling umum seperti itu ya. Aku juga mau mandiri, tapi keterbebananku tidak ada izin dari orang tua, misalnya. Nah, cara yang paling mudah adalah mungkin kalau kalian bekerja atau kuliah, nah kalian bisa mulai dari organisasi. Nah, dari organisasi itu pun nanti kalian itu akan terbentuk sebuah karakter dan gimana caranya kita itu bertahan atau apa ya? Atau kita tuh mencocokkan diri gitu. Jadi kan kita kan nggak bisa toh, misalkan kita mau berorganisasi itu mencocokkan diri minta bantuan. Tolong dong, aku nggak bisa ngomong nih. Tolong dong, gimana cara perkenalannya? Kan nggak mungkin. Pasti di situ nanti akan terbentuk karakter yang bagaimana meskipun di organisasi itu tadi rame-rame, kamu akan membentuk dirimu sendiri menjadi pribadi yang mandiri. Nah, ketika kamu hidup mandiri, ada beberapa hal yang lucu. Nah, yang akan keluar di diri kamu. Kenapa lucu? Nah, karena hal ini tidak bisa keluar ketika kita belum mandiri. Tapi anehnya, ketika kita mandiri, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang nggak akan pernah terjadi. Itu lucunya. Misal, nah, kita kan kayak tiap hari sama keluarga. Oke, kita sama keluarga, makan dimasakin, terus habis itu bangun tidur mungkin pas mandi disiapin air hangat. Nah, kalau misalkan kita mandiri, mau ngekos sendiri, atau mau kemah sendiri, atau mau healing sendiri, nah, kita akan masak. Kayak contohnya kita nggak bisa masak nih ya, misal kita nggak bisa masak, tapi kita pas waktu belajar mandiri, kita mau masak. Nah, terjadilah kekosongan, terjadilah keasinan, terjadilah kemanisan. Nah, itu lucunya. Itu. Termasuk kemampuan kamu beradaptasi pada lingkungan, bersosial, kemampuan dalam bertahan hidup, itu hanya bisa keluar ketika diri kamu mandiri. Oke? Jadi, kemandirian itu wajib hukumnya untuk menemukan diri sendiri. Jadi, langkah paling awal menjadi orang sukses harus menemukan diri sendiri dengan cara hidup mandiri. Itu yang pertama. Nah, ada lagi nih yang kedua. Mas. Oke. Setelah diri kamu menemukan diri sendiri, ada level 2 yang bisa kamu lakukan dan bisa kamu langsung capai setelah diri kita ketemu. Nah, ada level 2 yang bisa kamu lakukan, menemukan keunikan diri. Nah, di mana keunikan diri tersebut tidak bisa ditemukan kalau diri kamu tidak bisa menemukan diri sendiri. Tidak bisa. Makanya, Ayu bilang ini, semua harus urut, ya kan? Tadi kan aku udah bilang dari awal, ini harus urut, nggak bisa beracak. Karena memang tidak mungkin keunikan ini pun tidak bisa kita cari sebelum dirimu menemukan diri sendiri. Nah, keunikan ini contohnya apa sih? Jadi gini teman-teman, orang itu lahir ke dunia punya semacam peralatan perang yang sengaja diberikan Tuhan dalam tubuh kita supaya orang itu bisa hidup dengan bahagia. Siapa sih nggak mau hidup dengan bahagia? Nah, ketika orang itu lahir ke dunia, dia punya senjata perang yang bisa dipakai untuk dia hidup dan bisa menolong orang lain. Contoh simpelnya gini. Next, Mas. Nah, ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Siapa sih yang nggak tahu dua bapak-bapak ganteng ini, ya kan? Nah, Cristiano Ronaldo dan Messi sama-sama pemain bola. Mereka bakatnya bola. Tapi keunikan diri mereka terletak dari cara mereka melakukan goals. Nah, Cristiano Ronaldo ini cara bermainnya untuk mencetak gol dan Messi ini sangat berbeda. Cara mereka berdua beda kan tentunya. Nah,
cara menggiring bola, kemudian memasukkan bola ke gawang, itu loh yang disebut keunikan diri mereka lebih spesifik daripada bakat. Contohnya saya, keunikan diri adalah berbicara, menginspirasi, memotivasi. Kenapa? Karena ini keunikan diri saya. Keunikan diri ini penting loh. Kenapa? Karena keunikan diri ini semacam memang permata yang harus ditemukan dalam diri supaya hidup kita berguna bagi sesama. Lanjut, Mas. Mas. Nah, sekarang ada nggak di antara kita yang belum menemukan keunikan diri? Bagaimana cara kita menemukan keunikan diri? Caranya gampang banget. Lakukanlah sebanyak mungkin hal yang kalian sukai dan lihat respon dari orang lain. Semudah itu. Mulai sekarang, coba kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri. Apa sih hal yang aku suka? Nah, kalau memang mandiri adalah sudah menemukan diri sendiri, jika diri sendiri bertanya, apa sih hal yang saya sukai, itu akan langsung muncul. Oh, hal yang saya sukai itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau sudah ketemu semua hal yang kamu sukai dan lakukan semuanya. Sekali lagi, lakukan semua hal yang kamu sukai. Nanti, dari semua hal yang kamu sukai, yang kamu lakukan, akan muncul tuh beberapa hal yang kamu terima dari orang lain. Ada yang dipuji, ada juga yang tidak dipuji. Jadi, dari hal-hal yang kamu sukai dan lakukan, akan muncul 2 hal dari orang lain. Ada orang yang muji dan ada orang yang tidak muji. Nah, cari hal yang kamu sukai tadi, yang ketika kamu melakukannya mendapatkan pujian dari orang lain. Cari hal apapun itu. Entah mulai dari mana. Nah, itu dia. Hal itu yang ada keunikan dirinya. Di situ keunikan diri kamu berada. Ya. Jadi, keunikan diri itu gampang buat ditemukan kalau kamu sudah menemukan diri sendiri. Oke? Itulah caranya. Lakukan banyak hal yang kamu suka dan lihat respon orang lain. Lihat mana yang dipuji, disitulah keunikan diri kamu kemungkinan besar berada. Jelas ya sampai sini? Nah, sekarang ketika diri kamu sudah menemukan diri kamu sendiri dan sudah menemukan keunikan diri. Selamat ya, kamu sudah menemukan diri kamu sendiri, sudah menemukan keunikan diri kamu sendiri. Kenapa kok selamat? Kenapa? Ya, karena kamu sudah berada di level yang lebih tinggi. Tuh. Nah, tapi ada level berikutnya. Ada level berikutnya. Ada level 3. Apa itu level 3? Coba temukan karir yang tepat. Yang mana karir itu sesuai dengan keunikan diri tadi. Nah, ini yang ketiga. Temukan karir yang tepat. Yang mana karir itu sesuai dengan keunikan diri kamu. Contohnya, tadi Mas, foto tadi Mas. Contohnya, diri saya sendiri. Yang sudah saya jelaskan. Nah, keunikan diri berbicara saya, kemudian saya menemukan karir apa ya kira-kira yang tepat untuk bisa memenuhi keunikan diri saya ini sebagai sebuah pekerjaan. Akhirnya, ditemukanlah karir saya sebagai yang awalnya hanya SPG, bisa penawaran pada customer lalu menjadi sebuah alhamdulillah banget gitu, menjadi CEO yang selalu belajar dan mengajar kepada store manager saya atau kepala-kepala toko saya, yang dimana saya harus bisa menyampaikan informasi A, B, C, D sampai Z pun untuk tim-tim saya. Nah, artinya karir yang tepat sudah saya temukan, yaitu karir yang sesuai keunikan diri saya. Nah, itu juga yang saya coba minta kalian lakukan di level 3 ini. Setelah level 1 menemukan diri sendiri, level 2 sudah berhasil menemukan keunikan diri. Nah, sekarang level 3-nya coba temukan karir yang tepat sesuai keunikan diri.
Terus gimana caranya? Nah, itu tugas kamu dong. Tugas kamu untuk menemukan kira-kira karir apa sih yang cocok dengan keunikan diri saya. Contoh, misal keunikan kamu adalah kamu tuh suka banget dengan memasak. Masakan kamu selalu mendapat pujian dari orang lain, selalu mendapat apresiasi dari orang lain. Nah, sehingga kamu yakin nih kepada diri kamu sendiri, oh ini ternyata keunikan diri aku. Oh sekarang ternyata ini tak keunikan diri aku. Gitu. Nah, sekarang mulai dong, mulai karir kamu dari memasak, yang dimana memasak adalah keunikan diri kamu. Mulai caranya dari mana? Nah, jika dibilang gimana caranya awalnya, kalau misal mau masak, apa karirnya? Apakah aku harus jadi chef? Nah, caranya adalah mungkin mulai dari YouTube atau TikTok dulu. Bikin video, cara gimana masak nasi goreng yang enak, bagaimana cara bikin mie instan yang enak. Nah, mulai dari yang gratis dulu. Jangan mikir yang terlalu jauh. Begitu. Jadi, misal kamu passion kamu atau keunikan diri kamu emang memasak, udah mendapat pujian dari orang, oh masakanmu enak. Mulai dari, oh oke, aku mau bikin YouTube deh. Oh oke, aku mau bikin TikTok deh 15 detik. Mungkin gimana cara menyajikan takjil yang enak, gimana caranya bikin es teler yang berbeda dari orang lain, atau gimana caranya bikin roti yang bisa seperti yang di mall-mall gitu. Kalian bisa mulai dari yang gratis-gratis dulu. Mencoba fitur-fitur gratis. Nah, dari situ kan misal kamu emang udah mendapat pujian dari orang lain, terus habis itu kamu mencoba bikin konten-konten seperti itu. Nah, akhirnya kan timbul, mungkin nggak cepet sih, cuma perlahan-perlahan akan timbul kayak, oh ternyata dia yang masak. Kayak contohnya yang di DBM itu, yang di TikTok. Nah, dia kan awalnya juga sama, hobinya ternyata masak. Waktu itu aku lihat podcastnya, awalnya sama, dia suka masak. Terus habis itu dia mulailah dari TikTok. Nah, TikTok itu dia goreng kayak sebuah kayak masakan-masakan yang enak, lalu dia orang-orang tahu, oh ternyata yang masak itu DBM. Oh, ternyata ini DBM gitu. Akhirnya pas waktu dia awareness-nya turun, nah itu mereka dicari sama orang-orang. Nah, ketika kamu mulai berkarir dengan keunikan diri, percaya atau tidak, di situ keajaiban akan terjadi. Kuncinya adalah yakin. Nah, setelah kamu melewati level pertama, level kedua, level ketiga, nah inilah ada level terakhir. Sebagai penentu kesuksesanmu adalah, lanjut Mas. Yang keempat adalah, atau yang terakhir, fokus sampai mampus. Nah, fokus sampai mampus. Kok sampai mampus? Maksudnya gimana? Ya, benar. Percaya atau enggak, keberhasilan seseorang sebenarnya ditentukan dari seberapa fokus dia menjalani sesuatu. Orang itu nggak peduli sehebat apapun kamu, sekeren apapun kamu, nah, kalau dia nggak fokus, ujung-ujungnya bakal kalah sama orang yang biasa-biasa aja tapi fokus. Fokus ini nggak akan mungkin terjadi kalau dirimu tidak mencintai pekerjaanmu. Oh iya Mbak, kenapa ya aku tiap hari nggak fokus? Mungkin pertanyaan gitu, oh iya Mbak, kenapa ya beberapa hari ini aku nggak fokus? Nah, ini disebabkan oleh kamu tidak mencintai apa yang kamu kerjakan. Benar apa tidak? Benar kan, Om? Kadang kita misalkan nih ya, kita di rolling. Entah itu di rolling mulai dari pekerjaan kita. Nah, dari situlah kita mulai nggak fokus. Kayak misalkan kita capek. Kita mikirnya kayak, kenapa sih aku ini nggak bisa mencocokkan diri? Kenapa sih aku ini pas di rolling itu juga nggak fokus gitu? Nah, karena kamu telah berada di zona nyaman pekerjaan kamu yang sebelumnya. Nah, maka dari itu ketika kita mau grow kepada diri kita sendiri, kuncinya adalah fokus gitu. Nah, sekarang kan
Kalau kamu mengerjakan ini semua urut, berarti kamu sudah menemukan keunikan diri kan? Keunikan diri itu nggak mungkin ada pada pekerjaan yang tidak kamu sukai. Keunikan diri itu pasti ada pada suatu hal yang kamu cintai. Nah, sekarang kalau pekerjaannya sudah kamu cintai, wajar nggak kalau diri kamu itu fokus? Wajarlah, orang cinta kok, orang suka kok, ya kan? Nah, ini yang harus dijaga adalah teruslah fokus sampai mati. Karena di sini keberhasilan akan terjadi ketika diri kamu mau fokus sampai mampus. Nah, mungkin, lanjut Mas, mungkin ada slide lagi ya? Nah, oke. Mungkin ini aja sih yang mau aku sampaikan. Pada intinya, ada 4 rangkuman di sini yang aku jelaskan bagaimana sih langkah-langkahnya bisa menjadi orang sukses di usia muda. Yang pertama adalah harus menemukan diri sendiri. Nah, hanya bisa dicapai dengan cara hidup mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menemukan keunikan diri. Bisa dicapai dengan banyak melakukan hal yang kamu sukai dan lihat mana di antara hal yang kamu sukai tadi yang paling banyak pujian. Disitulah letak keunikan diri kamu. Yang ketiga adalah temukan karir yang tepat. Ternyata ketutupan gambar ya. Temukan karir yang tepat yang sesuai dengan keunikan diri yang sudah kamu temukan tadi. Caranya, lakukan banyak percobaan dan jangan takut. Dan yang terakhir adalah fokus sampai mampus. Nah, mungkin itulah tips-tips atau langkah-langkah bagaimana sih caranya sukses di usia muda. Nggak harus kita kaya kok, nggak harus kita banyak uang kok. Tapi kuncinya ada di 4 ini tadi. Mungkin kurang lebihnya itu dulu sih Kak Sekar. Mungkin kalau barangkali ada teman-teman yang mau menyanggah atau ada yang kurang gitu, boleh deh ditanyakan. Oke, terima kasih ya Kak Sekar. Oke, Bu Ayu, sama-sama. Oke, itu tadi Zoom isi apa materi Zoom kita hari ini yang waduh, jos banget. Itu tuh buat yang udah memperhatikan dari tadi, dari awal sampai sekarang tuh sip banget. Dan terus ini mohon diperhatikan, udah saya tulis di kolom chatnya, ada tugas buat Zoom hari ini ya, Mbak-mbak semua. Jadi ini juga tugasnya berlaku untuk saya juga, untuk Mbak-mbak semua, silakan dicatat atau mungkin di screenshot dulu tugasnya itu apa. Tugasnya jadi saya sebutin ya, kalian harus menjabarkan nih 4 poin yang sudah disampaikan sama Bu Ayu tadi menurut definisi kalian masing-masing. Nanti tugasnya dikumpulkan di classroom, nanti biar diupload di classroomnya Roti Nuruto ya. Untuk tenggat waktunya nanti akan diumumkan lagi lewat grup all team ya, Mbak-mbak semuanya. Jadi terima kasih untuk yang udah memperhatikan tadi. Terus mungkin ada pertanyaan dari Mbak-mbak, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa. Boleh dong tanya. Kita sharing-sharing aja sih, kan sama-sama belajar. Ayo tanya. Bisa on. Ya tanya. Terus aku ada pertanyaan sih Bu Ayu. Ya boleh dong. Apa sih tips dari Bu Ayu sendiri atau tips yang Bu Ayu lakukan nih buat fokus? Soalnya kan kita nih susah banget nih untuk fokus, ya nggak sih? Tipsnya nih dari Bu Ayu sendiri gimana? Oke, ini tips dari aku ya. Gimana caranya kita agar kita itu menjadi orang yang fokus? Benar pertanyaannya? Nah, fokus sekali sih pertanyaannya. Gimana caranya agar kita menjadi orang yang fokus? Kuncinya 1, sholat atau meditasi. Ini buat yang Islam ya. Kan mayoritas di sini Roti Nuruto kan tim-timnya Muslim. Nah, kuncinya hanya 1, sholat. Atau biasanya orang-orang itu nyebut meditasi atau ibadah. Nah, dari situlah mungkin kita akan menemukan fokus kita. Gitu. Cuma 1 aja tipsnya, sholat. Ketika kita sholat, ketika kita khusyuk, nah itulah ditemukannya fokus tersebut. Ketika kita udah fokus pada sholat, kita akan fokus kepada yang lainnya. Mungkin itu sih Mbak Sekar, gak banyak-banyak. Soalnya emang tipsnya cuma 1. Tapi
Tapi realistis banget ya jawabannya Bu Ayu ini. Emang benar. Tapi iya loh, cuma kalau misalkan kalian emang belum menemukan, mungkin meditasinya atau sholatnya lebih dikhusyukkan lagi, biar kalian itu fokus. Kadang juga gitu, aku tuh kadang orangnya nggak fokus juga kok. Kadang itu mungkin kecapean ya, jadi kita nggak fokus. Atau mungkin ada perubahan sistem yang emang kita akhirnya terpecah fokusnya. Mungkin kayak gitu. Nah, apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan ini bukan itu ya, ini cuma sharing aja. Yang aku lakukan biasanya meditasi. Meditasi ada dua, meditasi sholat atau meditasi keheningan. Biasanya aku hening. Hening lewat mana? Di YouTube itu ada lagu itu meditasi. Kalian bisa searching atau kalian bisa buka sekarang. Nah, di YouTube itu ada lagu ketenangan pikiran. Kalian atur nafas rileks mungkin, lalu kalian pejamkan mata, lalu kalian dengarkan lagunya. Nah, itu di situ lagunya bukan lagu yang kayak DJ gitu, enggak ya, itu lagu ketenangan, jadi kayak ada suara-suara alam gitu. Nah, nanti dari situ kita bakalan fokusnya di mana? Fokusnya kita nanti kalau misalkan kita mau meditasi atau hening, fokusnya nanti ada pada satu suara. Jadi kayak misalkan ada suara air, suara piano, suara burung, nanti ketika kamu udah mulai fokus, jadi kamu udah rileks, kamu akan hanya mendengar satu suara. Entah itu burungnya aja, entah itu pianonya aja, entah itu suara airnya aja, gitu sih. Oke. Biasanya aku lagi gitu sih. Mungkin itu sih Mbak Sekar. Bisa diterapkan atau bisa kalian menemukan cara kalian sendiri juga bisa. Untuk Mbak-mbak juga dan untuk aku juga nih, biar bisa jadi kunci fokus, karena kita kan roti Nuruto sekarang kan itu ya apa namanya, kita kan fokus nih, kita juga harus melaksanakan belajar dan mengajar juga kan untuk semua all tim Nuruto ya, dan juga kita harus merealisasikan apa yang kita ajarkan tadi di toko gitu kan. Jadi harus ada dua fokus nih, gimana caranya biar kita fokus ke dua hal ini tadi. Mungkin bisa dengan caranya Bu Ayu tadi atau dengan caranya Mbak-mbak sendiri tadi. Oke. Jadi untuk Mbak-mbak saya ingetin lagi, untuk tugasnya bisa dicek itu tadi di kolom chat, saya udah kirim lagi, nanti saya perjelas lagi kirimnya di mana, dengan cara apa, di grup all team ya. Dan tugas ini juga berlaku untuk saya sih juga. Jadi untuk mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyakan atau nanti nih mungkin masih bingung mau tanya apa, boleh nanti ditanyakan di grup all team. Kalau misalnya udah kepikiran nanti tanyanya, monggo ditanyakan di grup all team, kita diskusi bareng bisa. Jadi sebelumnya foto dulu, berdoa dulu. Untuk Zoom hari ini sampai di sini ya Mbak-mbak. Sebelum kita tutup, kita berdoa sesuai menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, berdoa selesai ya Mbak-mbak. Jadi sebelum jangan dulu, ayo foto dulu yuk, foto dulu on cam semua yuk, on cam yuk, on cam. Mungkin kameranya bisa diposisikan. On cam, di HP-mu dewe. On cam, Mas, ya, jangan lupa 1, 2, 3. Kawan-kawan, Mbak Ines dan kawan-kawan. Wah, ini ada Bu Cynthia ya. Ini ya. Yang baru join langsung on cam mungkin boleh, Bu Cynthia. Kita foto bareng. Sudah selesai Bu Cynthia. Mas Dimas, halo Mas Dimas. Mas Dimas juga boleh on cam Mas Dimas. Ada juga siapa ini? Gak apa-apa Bu Cynthia, nanti ada recordnya kok. Kita foto bareng, jadi biar rame banget. Ayo. Hari ini. Ayo. Ayo Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Mas Dimas di mana ini Mas Dimas? Mas Dimas. Belum. Mas Dimasnya belum muncul ini Bu Ayu. Mbak Tiara mungkin, Mbak Sherly Amalia, monggo on cam dulu. Kita foto Zoom bareng-bareng. Mbak Frida, Mbak Wulan, Mbak Dea mungkin, Mbak Nimas monggo.
Mbak Rohma ini dan kawan-kawan mana? Pak Dedi mungkin juga bisa on cam. Ini gimana ini Mas Dimasnya masih belum muncul ini? Tunggu aku. Aku tak join. Tunggu. Baik. Tunggu ya. Jangan keluar dulu. Tunggu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya kita foto bareng. Pertahankan yang sudah ada. Mari kita on cam. Udah on cam semua tambah Sekar. Yuk. On cam semua Mbak Rohma ini mungkin bisa posisinya Mbak Putri yang cantik. Ya mungkin Mbak Frida, Mbak Bulan dan Mbak Pinda silakan on cam kita foto bareng. Oke Mbak Ayu, Mbak Ayu. Nah, baik. Hitung ya Bu Ayu. Hah? Aku. Sabar. Bentar ya Mbak jangan. Yuk. Apa ini ya caranya? Soalnya share screen. Halo Bu Ayu. Data. Masih Mas Yu. Mau pulang nih. Mau pulang kali. Tak iso aku rek. Nah, laptop kita bisa iso. Sekarang ini. Bu Ayu. HP. Di screenshot HP. Oke, Mbak on cam semuanya ya. Tak hitung ya. Yang cantik dong posenya. 3 kali ya. Wes ta? Di screenshot manual aja, Bu Ayu. Gimana? Tano rek. Biar tetap ada dokumen, Bu Ayu. Oke, tak foto ya, mbak-mbaknya semuanya. Pose yang cantik, senyum dong. Mbak Ismi, monggo senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi dong. Waduh, ini kok kosong semua ini. Saya cuma ngefoto terlalu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah, Bu Ayu. Oke. Aku bisa, Rek. Ayo. Oh, lagi. Ulang lagi. Ayo. Ayo, bisa aku. Ayo. Serli on cam. Ayo, Bulan. Dan kawan-kawan. 1, 2. Nah, ayo lagi. Ulang. 1, 2. Yuhu, sudah. Oke. Terima kasih ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.